Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini saya akan live, saya akan membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus untuk menyatakan kuasanya di tempat ini, agar live saya pada siang hari ini Tuhan Yesus yang berkenan, bukan kehendak saya tetapi Tuhan yang akan menyatakan kuasanya. Tuhan Yesus, Bapak Yahweh, Bapak Elohim, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Biarlah hamba di dalam menyatakan kemurahan-Mu, menyatakan kemurahan-Mu di tempat ini. Kau kuasai hati, roh, dan pikiran hamba, serta tempat ini Tuhan, tempat hamba live. Kau menyatakan kemurahan-Mu di tempat ini. Jauhkan dari kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kuasa mantra-mantra, guna-guna, doti-doti, santai-santai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mohon campur tangan-Mu, aku mohon Engkau sendiri akan berkata-kata lewat mulut hamba-Mu. Terpuji-pujilah nama Bapak Yahweh, Bapak Elohim. Aku ingin dikenyangkan, aku ingin ditegur, aku ingin diajar, aku ingin dibimbing. Dalam nama Bapak Yahweh, Bapak Elohim. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Nasihat Tuhan Yesus kepada kita supaya kita dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ke 11, saudara-saudaraku. Judul bacaan di atas adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi saudara-saudaraku, saya akan membacakan untuk kita semua. Karena Kristus adalah nasihat, jadi saya ulang kembali lagi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi dalam Tuhan Yesus itu ada nasihat. Kita dinasehati oleh Tuhan supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, supaya kita hidup sebagaimana yang Dia kehendaki dalam hidup kita, supaya kita berkenan di hadapan-Nya dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan nasihat-nasihat. Sesuai dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada penghiburan, jadi kita dihiburkan pada saat kita berduka. Dia akan selalu menghibur kita, Dia mengelus-elus kita, Dia memberikan bagaimana supaya kita hidup sebagaimana Dia kehendaki, saudara-saudaraku. Dan ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu ada persekutuan roh. Jadi kita pada saat ini kita bersekutu dengan roh Tuhan Yesus. Ada kasih mesra, jadi pada saat juga ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi kita melakukan hal-hal itu, kita melayani Tuhan Yesus, bahwa di dalam Tuhan Yesus itu kita dinasehati, kita diberikan penghiburan kasih, ada persekutuan dengan roh, dan ada kasih mesra serta kasih belas kasihan. Jadi semua itu adalah sifat-sifat yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya, saudara-saudaraku. Kita lanjut ke ayatnya yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi di dalam Kristus kita disuruh untuk hidup sempurna. Karena Tuhan kita itu adalah sempurna. Kita sempurnakan sukacita kita dengan hendaklah. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi kita harus sehati sepikir, seperasaan, sesatu tujuan, satu kasih, satu pikiran, satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan di dalam Yesus. Saudara-saudaraku, ini semua adalah ajaran-ajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dibawakan oleh Paulus ketika dia mengajar di Filipi, di jemaat Filipi, saudara-saudaraku. Jadi satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap
yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kita mengutamakan orang lain, saudara-saudara, bukan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita mengutamakan kepentingan orang lain. Kita melayani untuk kepentingan orang lain, kita membantu orang lain, kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita menjalankan segala tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk melayani sesama kita, bukan untuk kepentingan kita diri sendiri, tapi untuk orang lain, dan terutama untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan kepada kita pada siang hari ini untuk live, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Jadi kita harus merendahkan diri, merendahkan hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kepentingan kita utamakan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Kita merendahkan hati kita untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri, kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi ayat yang tadi, jangan kita mementingkan diri sendiri, tetapi orang lain kita yang harus utamakan di dalam kehidupan kita. Kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka segala sesuatunya akan kita diberkati di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat yang ke-5, saudara-saudaraku, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kita berpikir dan kita memberikan perasaan-perasaan itu sama dengan Tuhan Yesus. Kita melakukan untuk kepentingan orang-orang banyak, kepentingan untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan pikiran dan memberikan perasaan untuk kepentingan orang banyak, saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat yang ke-6, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, tetapi dia datang merendahkan diri. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, padahal dia itu Allah, tetapi karena dia mau mengajar kita, saudara-saudara, supaya kita merendahkan diri, merendahkan hati seperti Tuhan Yesus kita yang telah harusnya dia adalah Allah kita, dia adalah Tuhan kita, tetapi dia mengajar kita untuk belajar tentang teladan yang dia berikan, yang walaupun dalam rupanya Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik hanya harusnya dia pertahankan, tetapi karena dia mengajar kita, saudara-saudara, kita untuk merendahkan diri sebagaimana Kristus yang telah mengajar kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Dia mengosongkan diri, saudara-saudaraku, untuk dia jadi tidak bertahankan, harusnya dia kealahan, sifat kealahannya dipertahankan, tetapi karena memberikan contoh kepada kita bagaimana untuk memperlakukan, merendahkan diri depan Tuhan. Jadi dia mengajar kita, saudara-saudaraku, jangan kita sombong, jangan kita angkuh, tetapi kita harus merendahkan diri seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepikiran, seperasaan, supaya kita saling merasakan kalau ada yang menderita, karena kita ini adalah bagian tubuhnya. Jadi kalau ada yang menderita, kita juga merasakan penderitaan itu. Kalau ada yang sakit, kita merasakan penderitaan sakitnya itu. Kalau ada yang bersusah hati atau ada yang berduka cita, kita turut berduka cita, saudara-saudara. Inilah teladan-teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kita kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Melainkan telah mengosongkan diri, ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia mengambil rupa seorang supaya
seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus itu adalah datang ke dunia. Dia ingin merasakan bagaimana penderitaan itu manusia, bagaimana merasakan perasaan manusia itu. Dia ingin dekat dengan ciptaannya. Dia ingin merasakan penderitaannya. Dia merasakan lapar seperti manusia. Dia merasakan menangis seperti manusia. Bagaimana itu mengajarku supaya kita bisa berdoa, supaya kita berdoa tahu berterima kasih kepadanya. Betapa baiknya Tuhan kita itu. Dia mengajar kita berdoa. Dia mengajar kita bagaimana harus berdoa. Doa Bapa kami yang diajarkan. Doa ketika dia di atas pada saat menghadapi penderitaan. Dia mengajar murid-muridnya supaya tetap berjaga-jaga, supaya tetap berdoa, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi pada saat dia mengajar murid-muridnya untuk berdoa, murid-muridnya malah tertidur, saudara-saudara. Itulah kita manusia. Pada saat kita diajar orang tua kita, malah kadang kita tertidur, malah kita berdoa juga pun kadang tertidur, saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita tetap melakukan apa yang diperintahkan, apa yang telah dituntunkan, atau apa yang telah diberikan teladannya kepada kita, kita lakukan. Betapa baiknya Tuhan kita. Dia telah mengambil rupa seorang manusia karena ingin dekat dengan kita manusia. Berbahagialah kita ini adalah ciptaannya, kita ini adalah anak-anaknya, kita adalah bagian dari tubuhnya, dan roh tubuh kita ada rohnya di dalam kita. Dan untuk itu mari kita pakai tubuh kita ini untuk memuliakan Dia, karena persembahan yang baik itu adalah tubuh kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pemilik kehidupan kita. Kita puji, kita sembah, kita muliakan Dia, karena Tuhan kita luar biasa, saudara-saudaraku. Dia tidak jauh dari kita, saudara-saudaraku, tetapi dekat dengan kita. Dia selalu mengajar kita. Dia, kalau kita mendengarkan suaranya, kita akan mendengarkan Dia. Betapa baiknya Tuhan kita, luar biasa, saudara-saudaraku. Berbahagialah kita yang selalu dekat dengan Tuhan. Kita memakai firman kebenarannya sebagai makanan rohani kita, yang akan mengenyangkan roh jiwa raga kita, yang akan menguatkan tubuh kita sebagai makanan tubuh kita, makanan rohani kita, makanan segala-galanya untuk tubuh kita, supaya tubuh kita kuat, supaya tubuh kita layak di hadapan Tuhan. Karena roh Tuhan ada di dalam tubuh kita. Jadi kita pakai tubuh kita ini untuk kemuliaan dan kebesaran namanya, saudara-saudaraku yang kekasih. Seulang ayatnya yang ke-7, saudara-saudaraku, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi Tuhan Yesus itu mengambil rupa seorang hamba. Dia itu adalah Tuhan, tetapi kita harus percaya, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan Yesus sendiri itu adalah Allah yang telah datang ke dunia, karena Dia ingin dekat dengan ciptaannya, dengan anak-anaknya, dengan siapapun ciptaannya, dengan dunia ini. Dunia ini adalah ciptaannya, tetapi dunia membenci Dia, saudara-saudaraku. Luar biasa Tuhan kita, luar biasa, saudara-saudaraku. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi sama dengan manusia. Betapa baiknya itu Tuhan kita. Dia merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti dengan manusia. Luar biasa kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri, saudara-saudaraku. Dengar ini firman Tuhan. Jadi Allah itu telah datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, dan Dia menjadi sama dengan manusia, saudara-saudaraku. Merendahkan diri, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai Dia mati. Itu adalah pekerjaan Tuhan kita. Betapa sayangnya, betapa kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita, hai manusia, percayalah, jangan kita sombong, jangan kita angkuh bahwa berkata agamaku lebih benar, agamaku lebih pintar, agamaku lebih dahsyat. Tidak.
Tuhan Yesus tidak pernah datang membawa agama saudara-saudara, tetapi dia membawa kedamaian, membawa misi supaya anak-anaknya, supaya ciptaannya itu tidak ada yang binasa, tetapi akan diselamatkan, sehingga dia telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Saudara-saudaraku, betapa sayangnya Tuhan Yesus kepada kita. Sadarilah saudara-saudaraku, sadarlah, bertobatlah saudara-saudaraku, kembalilah kepada jalan yang benar, kepada jalan yang siratal mustaqim. Dia adalah Isa anak Maryam, dia adalah juru selamat, dia adalah hakim Mahdi. Saudara-saudaraku, datanglah kepadanya saudara-saudaraku, percayalah bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita manusia. Tidak ada pernah dia membedakan laki-laki, perempuan, anak-anak kecil, orang tua, anak dewasa, semuanya disayangi. Karena betapa sayangnya, kita adalah ciptaannya saudara ya, kita serupa dan segambar dengan dia. Saudara-saudaraku, percayalah saudara-saudaraku, betapa baiknya Yesus Kristus. Dia sayang kepada kita, dia mengasihi kita, mencintai kita, tetapi kita sering menolak dia. Kita bodoh, manusia bodoh, kita menolak dia, menghukum dia, menghakimi dia, membunuh dia. Betapa hinanya kita saudara-saudara. Yang kita, betapa sayangnya Tuhan kita kepada kita, tetapi kita melawan dia, kita membenci dia, kita mengolok-olok dia, kita membunuh dia, menghakimi, menjual sampai menjual, menumpahkan darahnya di Golgota. Saudara-saudaraku, betapa bodohnya kita manusia, betapa hinanya kita dituntutnya, kita disayanginya. Betapa sayangnya Tuhan Yesus kepada kita saudara-saudara, sampai dia mau menjadi manusia karena dia mau merasakan betapa anak-anaknya menderita, betapa dia sayang kepada anak-anaknya. Luar biasa saudara-saudaraku. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati saudara-saudara. Dia rela dibunuh, dia rela ditikam, dia rela ditombak, dia rela dipukul sampai berkali-kali saudara-saudara. Para pasukan Romawi telah memukulnya saudara-saudara, sampai bilur-bilurnya, darahnya tertumpah dari tubuhnya, dari lambungnya. Betapa sayangnya Tuhan Yesus kepada kita. Mari saudara-saudaraku, mari kita bertobat, mari kita mengakui dia sebagai Tuhan satu-satunya. Dia adalah Allah kita, dia adalah Bapa kita, dia adalah pemilik kerajaan sorga, dia adalah Bapa kita. Mari kita datang kepadanya, mari kita mengakuinya sebagai Tuhan satu-satunya saudara. Percayalah betapa sayangnya Tuhan Yesus kepada kita semua. Jangan kita sombong saudara-saudara. Dia adalah dokter di atas skala dokter, tapi dia adalah tabib. Dia adalah dokter ahli di atas skala ahli saudara-saudara. Jangan kita mengandalkan manusia saudara-saudara, mengandalkan dia. Tuhan Yesus itu adalah dokter di atas skala dokter, tabib di atas skala tabib, obat di atas skala obat. Percayalah saudara-saudaraku, betapa baiknya Tuhan kita, betapa dahsyatnya, betapa sayangnya dia kepada kita saudaraku. Kita ini manusia tak layak, tetapi karena dia sayang kepada kita, dia mengasihi kita, dia menganugerahkan anugerah yang dikasih kepada kita, kasih yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita pakai untuk kemuliaan dan kebesarannya, supaya kita layak di hadapannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus telah mati, bahkan sampai mati di kayu salib, itu karena kasihnya kepada kita. Dia mengambil ahli hukuman yang harusnya kita yang digantung, karena kita ini manusia berdosa, kita selalu berbuat dosa, kita melawan kehendaknya, kita melakukan hal yang tidak layak, kita dilarang untuk tidak memakan buah yang pengetahuan baik dan baik, tetapi kita memakannya, nenek moyang kita memakannya, dan kita ini adalah turunan orang yang berdosa. Dan saudara-saudaraku, betapa sayangnya, sekalipun kita sudah berdosa, tetapi dia datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, karena sayangnya kepada kita Bapak. Dia mengasihi kita saudara-saudaraku, sayang sekali kepada kita. Betapa sayangnya dia merangkul kita. Kalau kita sadar saudara-saudara bahwa dia ada di antara kita, dia sayang kepada kita, rohnya selalu ditaruh di dalam
roh kita, supaya kita semakin dekat. Kalau kita tahu bersyukur, kalau kita tahu merasakan betapa sayangnya Dia kepada kita, maka kita akan tahu bersyukur, tahu mengucap syukur. Kita memakai waktu kita untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Saudara-saudaraku, marilah kita pakai waktu kita. Jangan kita mencari kepentingan diri sendiri, tapi marilah kita cari kehendak Tuhan, supaya kita berkenan di hadapannya. Dia telah mati, Dia telah disalibkan untuk dosa dan kesalahan kita, yang harusnya kita yang disalib karena kita yang berbuat dosa. Tuhan itu suci, saudara-saudaraku. Dia tidak berbuat dosa, tetapi Dia memberikan contoh. Dia mengambil alih hukuman itu untuk kita semua. Betapa sayangnya Tuhan kita, betapa sayangnya Tuhan sama kita, saudara-saudaraku. Sadarlah, saudara-saudaraku, akui dosa dan kesalahan kita. Kalau kita berbuat dosa kepada orang lain, mari kita meminta ampun, mari kita meminta maaf kepada orang lain 77 kali, saudara-saudaraku. Bukan 7 kali, tetapi 77 kali, saudara-saudaraku, kita datang meminta maaf, kita minta ampun kepada sesama kita dan kepada Tuhan, terutama kepada Tuhan. Tuhan berkata, kalau kamu mengampuni dosa orang lain, maka kamu pun akan diampuni. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, kamu pun tidak akan diampuni. Saudara-saudaraku, dengar itu. Itu ada kata firman Tuhan, bukan kata saya, saudara-saudara, tapi kata firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sadarlah, saudara-saudaraku, bertobat, saudara-saudaraku, akui dosa dan kesalahanmu. Kalau kita berbuat dosa kepada orang lain, kita meminta maaf kepada orang lain. Jangan sombong, jangan aku apa yang kamu banggakan. Kita ini manusia berdosa, kita ini manusia rapuh, saudara-saudaraku, dan akui dosa kita itu di hadapan Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesus Almasih, supaya kita layak masuk di rumahnya yang kudus, di rumah kerajaannya. Rumahnya itu luas, saudara-saudaraku. Dia adalah permadani, permata semua, saudara-saudaraku. Bayangkan itu, saudara-saudara. Rumah kita di dunia ini mungkin bagus, tetapi lebih bagus tidak ada sebagusnya dengan di sorga, saudara-saudaraku. Bayangkan itu, saudaraku. Di dunia ini akan hancur, tetapi sorga tidak akan hancur, saudara-saudaraku. Kalau kita bersama-sama dengan Bapa Yahweh, Bapa Elohim, kita akan bersama-sama memuji, bersama-sama makan, bersama-sama dengarkan suaranya. Tuhan berkata, kalau kamu mendengarkan suaraku, aku akan masuk ke dalam rumahmu, masuk dalam hati kita, dan Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan makan bersama-sama dengan kita dan akan memberkati kita, saudara-saudara. Dengarkan itu firman Tuhan, saudara-saudaraku. Betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Jadi Tuhan meninggikan Yesus Kristus pada saat menjadi sebagai manusia, karena Dia rela menderita. Dia mau mengambil alih semua penderitaan kita semua. Dia mengambil semua beban kita. Dia mengambil yang harusnya kita yang menanggung. Dia mengambil ini, sehingga Tuhan menghargai, Allah Bapa kita menghargai Dia, pengorbanannya, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dia memberikan nama Yesus Kristus itu di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Dengarkan ini, saudara-saudaraku. Ini adalah kata firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus, saudara-saudaraku, dalam nama Yesus, saudara-saudaraku, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dengar itu firman Tuhan, saudara-saudaraku. Firman Tuhan ya dan amin, saudara-saudaraku. Dengarkan. Saya ulang sekali lagi, saudara-saudaraku. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, saudara, di sorga, yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, saudara-saudaraku. Bertekuk lutut artinya sujud kepada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan yang ada di dalam, yang ada di bawah bumi, dan segala
lidah mengaku, saudara-saudaraku. Segala lidah ketika Tuhan Yesus datang, segala lidah akan mengaku, lidah mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara-saudaraku, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi semua mulut, semua lutut akan bertelut di bawah kaki Yesus, dan yang ada di atas bumi, di bawah bumi, di dalam bumi, dan semua ya. Ini saudara-saudara yang kata firman Tuhan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, saudara-saudaraku, semua yang hidup, semua yang ciptaannya akan bertekuk lutut. Dengarkan saudara-saudaraku, inilah ketuhanan Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, saudara-saudaraku, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Luar biasa, saudara-saudaraku. Firman Tuhan hari ini berkata, supaya di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, dan segala lidah, segala lidah, semua ciptaan yang punya lidah akan mengaku mengakui Yesus Kristus itu Tuhan, saudara-saudaraku. Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa, saudara-saudaraku. Ini adalah firman Tuhan yang datang kepada kita. Mari kita akui Dia, bahwa Dia itu adalah Tuhan. Dia adalah Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesua Amasia, saudara-saudara. Semua lutut akan bertekuk lutut di hadapannya, yang ada di langit, di bawah bumi, di bawah bumi, saudara-saudaraku yang hidup, semuanya akan mengakui Dia sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhan, saudara-saudaraku. Semua lidah akan mengaku Dia Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan bagi Allah Bapa kita, bagi Bapa Yahweh kita. Luar biasa, saudara-saudaraku. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Mari kita puji Dia. Mari kita pakai hidup kita, saudara-saudaraku. Kita mengakui Dia sebagai Tuhan satu-satunya. Dia adalah Raja kita, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah kepala kita, Dia adalah bagian tubuh kita, Dia adalah Bapa kita. Kita ini adalah bagian dari tubuhnya. Mari kita pergunakan tubuh kita ini. Mari kita pergunakan apa yang ada pada kita. Kita pakai untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Kita cari kerajaannya, kita puji, kita sembah, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, karena Dia adalah Tuhan kita yang harus kita puji dan kita sembah siang dan malam. Kita pakai waktu-waktu kita selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, saudara-saudaraku. Mari kita pakai untuk kemuliaan namanya. Terpuji-pujilah namanya. Biarlah semua lidah mengaku Dia sebagai Tuhan, dan semua lutut mengaku, berlutut di bawah kaki salibnya, dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya yang akan menyelamatkan. Karena Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi Dia adalah jalan menuju sorga. Bagaimana? Siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak mengetahui siapa itu pemilik sorga? Bagaimana jalannya ke sana? Jadi mari kita percaya, mari kita serahkan tubuh, roh, jiwa, raga kita kepada Dia, dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, dan membaca firman kebenarannya. Firman kebenarannya adalah Alkitab, saudara-saudara, Injil kebenaran Tuhan dari perjanjian lama sampai yang perjanjian baru. Ini adalah perkataannya yang harus kita baca, yang harus kita sebagai penuntun hidup kita, supaya kita berkenan kepadanya. Terpuji-pujilah Dia, karena Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memberikan hidup kepada kita. Harus kita taat dan takut kepadanya. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Dia. Haleluya, amin.